Halo semua, kembali lagi di Map Channel. Kali ini gua akan mengkisahkan cerita-cerita horor yang mana sudah diceritakan sebelumnya di part 1 dan part 2. Kali ini gua akan membahas terkait part 3 dan selesai untuk cerita hutan angker yang ada di daerah Lampung. Bagaimana kisahnya? Namun sebelum kita mulai, ada baiknya subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan update-update cerita selanjutnya. Budi terlihat begitu sedih. Dia merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan sahabatnya yang meninggal karena tenggelam. Aku berusaha menenangkan dia dan berkata bahwa kejadian itu bukanlah salahnya. Miswan itu pandai berenang. Pasti ada sesuatu yang menarik tubuh Miswan hingga dia terseret ke dalam kali yang besar itu. Setelah selesai mendengarkan cerita Budi, kami kembali ke rumah Miswan. Aku duduk di sebelah kiri jenazah Miswan, sementara Budi di sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan wajahnya Miswan yang sudah rapi didandani lengkap dengan kapas yang telah menutup kedua lubang hidungnya. Wajahnya pun sudah mulai membiru. Benar-benar di luar akal sehatku. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan mengapa ada Miswan palsu yang kutemui sebelum Miswan meninggal? Sebuah isyaratkah itu? Sesekali aku melihat ke arah Budi. Air matanya seakan telah habis untuk menangisi sosok sahabatnya yang kini telah terbujur kaku. Waktu telah menunjukkan pukul 11 siang dan tibalah waktu untuk memakamkan jasadnya Miswan. Sebelum keranda yang berada di surau diambil oleh beberapa warga dan kini telah siap menunggu di halaman rumahnya Miswan. Kami mengangkat tubuhnya Miswan dan merebahkannya di atas keranda. Setelah keranda yang terbuat dari besi itu ditutup, aku lalu menutupnya dengan kain hijau berlapaz La ilaha illallah. Kemudian keranda itu diangkat oleh beberapa warga. Lalu kami jalan beriringan menuju pemakaman di ujung jalan setapak yang sering aku lalui ketika hendak ke pasar. Sesampainya di pemakaman, tubuh Miswan lalu dimasukkan ke liang lahat. Sebuah peristirahatan terakhir yang pastinya akan kita alami juga nantinya. Setelah tali pengikat pada kain kapan dibuka, perlahan-lahan tanah mulai dimasukkan ke dalam lubang kubur. Tubuh Miswan yang telah terbungkus kain putih pun semakin lama semakin tak terlihat. Tertimbun tanah yang masih berwarna agak merah. Isak tangis pun terdengar dari sanak keluarganya Miswan. Setelah kematian Miswan, aku jadi agak takut bila keluar malam-malam melewati pemakaman itu. Terlebih ada rumor yang berkembang di masyarakat kalau ada beberapa petugas ronda yang melihat sosok Miswan. Ada yang melihat sosok itu berdiri di pinggir makam dan terus mengeluarkan kata-kata minta tolong. Dan kata-kata minta tolong itu selalu disampaikan kepada warga yang lewat. Ada juga beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju pada sore hari di pinggir kali melihat sebuah tangan dari dalam air yang seakan meminta tolong untuk ditarik ke atas. Cerita-cerita itu memang aku semakin takut saja. Dan sialnya lagi, malam ini aku harus kembali ke pasar dan tentu saja aku pasti melewati jalur di pemakaman itu. Setelah semua hasil kebun sudah terikat kencang di atas jok motorku, aku pun meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar. Dan seperti biasa sebelum memasuki area pemakaman, aku mengucapkan doa-doa beberapa doa berharap mata ini tidak melihat sosok goib di sana. Numpang-numpang, anak bagong mau lewat.
Ketika sepeda motorku sudah hampir melewati area itu, aku melihat ada sebuah aliran air di pinggir jalan. Aku terus memperhatikan dari mana aliran air ini datang, pikirku sambil terus mengendarai sepeda motorku. Soalnya hari itu tidak ada hujan yang turun dan jalan sangat kering sekali. Ketika beberapa lama, tak sengaja aku melihat sosok tubuh yang berada di dalam pinggir jalan. Dia diam dan ternyata dari sosok itulah aliran air itu berasal. "Miss Wan," aku kaget bukan main. Lalu menarik gas motorku kuat-kuat. Sekilas sosok itu seperti menjulurkan tangannya ke arahku. Aku panik bukan main. Kenapa aku yang pengecut ini malah sering berurusan dengan makhluk gaib sih? Aku terus mempercepat laju motorku. Sampai tibalah aku di jalur utama. Aku teringat garam yang diberikan oleh Pak Regar. Aku memberhentikan laju motorku sebentar. Lalu mengeluarkan garam itu dari bungkusan plastik kresek yang kutaruh di kantong jaketku. Ku genggam garam itu di tangan sebelah kiri dan melanjutkan laju motorku. "Mampus lu, nongol gua siram garam ntar asin-asin dah lu." Kini laju motorku agak kupelankan dan kali ini aku si pengecut malah berharap ada sosok yang muncul di jalur yang membelah hutan ini. Namun anehnya sampai pasar aku tidak mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Benar-benar mujarab garam yang aku bawa ini. Setelah memarkir motorku, aku memasukkan garam tadi ke kantong plastik lagi dan segera menemui Pak Regar untuk menceritakan kehebatan garam ini. "Ah, sudah ku bilang kan, ini bukan garam sembarangan di," kata Pak Regar dengan logat Bataknya. "Iya Pak, giliran saya mau garemin malah nggak ada yang nongol. Hahaha, takut asin mereka." Aku pun lalu menggelar terpalku dan menaruh hasil kebunku di atasnya untuk kujual malam ini. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa hari sudah pagi dan sudah saatnya aku untuk pulang. Pak Regar pun kulihat sedang sibuk beres-beres. "Aku sudah mau pulang juga kau rupanya," kata Pak Regar. "Iya Pak," kataku. Setelah selesai merapihkan semua sisa daganganku, aku pun mulai mengendarai sepeda motorku. Suasana langit pagi ini kurang begitu bersahabat. Awan hitam sudah terlihat di beberapa titik. Angin dingin pun merasuk hingga menembus jaketku yang memang sudah agak lusuh. Mau hujan deras nih, pikirku dalam hati. Aku pun menambah kecepatan motorku berharap bisa mendahului hujan. Namun ketika sampai di pertengahan jalan, hujan pun terasa deras sekali. Jarak pandang pun berkurang. Karena aku pikir jika dipaksakan akan berbahaya. Aku pun mencari tempat untuk berteduh. Lalu aku melihat sebuah gubuk kecil di pinggir jalan seperti warung berukuran 2x3 meter. Dan ada juga seseorang di sana yang sedang berteduh. Tanpa pikir panjang, aku pun berhenti untuk menunggu hujan reda. Di depan gubuk ini aku lihat ada sebuah sepeda ontel yang pasrah diguyur hujan. Mungkin punya si bapak ini. Begitu pikirku. Aku terus memandangi jalan yang diguyur hujan di depanku. Jalan yang membelah hutan itu kini telah basah dan membuat genangan air di beberapa tempat. Aku lalu sadar akan bapak di sebelahku yang juga sedang berteduh dan berniat untuk menyapanya, sekedar mengobrol dan menghilangkan rasa jenuh saat itu. Namun ketika aku menoleh ke arahnya, tiba-tiba dia sudah tidak ada. Karena penasaran, aku pun melihat ke samping gubuk, barangkali dia sedang buang air kecil atau apa. Namun tetap saja aku tidak melihat siapa-siapa. Dan kembali bulu kuduku berdiri.
Aku langsung mengeluarkan garam pemberian Pak Regar dan bersiap dengan semua kemungkinan yang ada. Gua garemen nih makhluk, nongol loh sekalian. Kubrak. Tiba-tiba motorku terjatuh. Aku lalu bergegas ke tempat di mana motorku diparkir. Tidak ada sesuatu yang membuat motorku terjatuh. Ulah siapa ini? Ketika aku hendak mengangkat motor ke posisi semula, garam yang kutaruh di kantong jaketku terjatuh. Dan karena tadi tidak sempat kuikat lagi, akhirnya garam tadi tumpah dan terbawa aliran air hujan. Setelah posisi motor telah kembali ke semula, aku pun berusaha mengambil sisa-sisa garam yang masih kubawa. Dan pada saat itulah aku mendengar suara orang tertawa. Suara itu terdengar agak berat dan sedikit serak. Aku celingak-celinguk mencari sumber suara itu, dan terlihat satu sosok kepala tanpa badan memandangiku dari samping gubuk itu. Walaupun rasa takut saat itu sangat menggangguku, aku berusaha menepisnya. Aku mencoba mengambil sisa-sisa garam yang berhasil aku ambil. Namun garam-garam itu tetap seperti tidak berpengaruh apa-apa. Makhluk itu malah terus mentertawakanku. Karena sudah kehabisan peluru, aku pun berusaha pergi meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aku berlari sambil menuntun motorku, dan ketika agak jauh, aku langsung menghidupkan motorku dan pulang dengan rasa takut yang masih menyelimutiku. Nah, sesampainya di rumah, pakaianku sudah basah kuyup. Aku langsung menuju kamar mandi dan mengganti pakaianku. Aku melihat seisi rumah, namun semenjak aku datang, aku tidak melihat istri dan anakku. Aku pun bergegas ke rumah orang tuaku. Barangkali istri dan anakku sedang di sana, pikirku saat itu. Setelah agak dekat dengan rumah orang tuaku, aku mendengar suara tangisan anakku. Aku pun mempercepat langkahku. Takut-takut ada sesuatu yang terjadi padanya. Nah, sesampainya di rumah itu, aku langsung masuk. Dan sudah banyak orang-orang yang berkumpul di ruang tamu. Ayah, istriku, dan beberapa tetangga sudah di sana. Nampak wajah istriku lelah seperti habis begadang. Ada apa ini, Mah? Anak kita mana? Tanyaku. Anakmu ada di kamar lagi dipegang Bu Yuni, kata ayahku. Bu Yuni adalah dukun beranak di desaku, dan kadang-kadang dipanggil untuk menyembuhkan anak kecil yang sakit karena ketempelan. Anak kita nangis terus dari kamu jalan, Mas. Aku pun belum tidur sampai sekarang. Karena bingung aku bawa anak kita ke sini. Lalu ayah memanggil Bu Yuni, kata istriku. Aku lalu mengecek keadaan anakku yang berada di kamar orang tuaku. Di sana aku melihat anakku sedang dipangku oleh Bu Yuni, sementara ibuku menemani sambil mengusap-usap kepala anakku. Bu Yuni menoleh ke arahku dan mengucapkan beberapa kata kepadaku. Anakmu ini ketempelan. Ada sesuatu yang mengganggu kamu ya di belakangan ini, kata Bu Yani. Aku melihat ayah dan istriku masuk ke kamar. Lalu karena aku rasa keluargaku sudah berkumpul semua, aku pun menceritakan semua pengalamanku yang terjadi belakangan ini kepada mereka. Setelah semua berkumpul, aku mulai menceritakan semua kejadian yang menimpaku. Bahkan soal sosok bisuan palsu yang waktu itu bersamaku saat berada di mata air. Mereka semua kaget, terkecuali Bu Yuni. Ibu sudah menduga soalnya anakmu ini ketempelan lebih dari satu makhluk, kata Bu Yuni. Kenapa harus saya terus, Bu Yuni, yang mendapat pengalaman seperti ini? Saya juga tidak tahu, Di. Begini saja, Di. Kakak-kakakmu semua kan sudah merantau ke Jakarta. Lagi pula, apa yang mau harapkan jika tinggal di desa ini?
Kasihan masa depan anakmu. Apa tidak lebih baik kamu merantau saja mengikuti saudaramu yang lain? Kata ayah menimpali. Kata-kata ayah membuat jantungku seakan berhenti sesaat. Banyak pertimbangan yang mesti aku pikirkan saat itu. Selain kebunku, aku juga sangat mengkhawatirkan ayah dan ibuku. Walaupun saat itu ada adikku yang berusia sekitar 14 tahunan yang tinggal dengan orang tuaku. Nanti deh ya, aku coba pikirkan dulu. Perlahan tangisan anakku mulai reda, dan Bu Yuni keluar sambil menggendong anakku. Anakku kini telah kembali normal, dan kini dia tertidur pulas di gendongan Bu Yuni. Ibuku lalu pergi ke dapur bersama istriku dan membawakan 2 gelas kopi untukku dan ayah. Juga segelas teh manis hangat untuk Bu Yuni. Aku pun menyalakan sebatang rokok sebagai pendamping minum kopi. Aku membawa kopi tadi ke atas rumah ayah. Lalu ayah mengikutiku sambil membawa gelas kopinya. Kami berdua duduk di teras rumah. Pagi ini juga begitu dingin sekali. Aroma khas tanah yang terguyur hujan tadi masih tercium olehku. Sesekali kulihat ayah menghisap rokoknya dalam-dalam, seperti ada beban pikiran yang tertahan di sana. Jauh di dalam hatinya, aku mencoba memberanikan diri berbicara soal ucapan ayah tadi. Mengenai rencana untuk pergi dari desa ini memang sudah lama aku pikirkan ya, tapi aku ragu meninggalkan ayah dan ibu. Kami di sini bisa jaga diri ada adikmu juga kan yang menjaga kami. Kamu sudah berkeluarga, sudah sepantasnya kamu memikirkan masa depan rumah tanggamu. Soal kebun bagaimana ya? Nanti ayah cari yang mau mengurus kebunmu. Bayarannya bagi 2 saja dari hasil kebun. Gampang itu kata ayahku yang terus meyakinkan diriku. Aku sih ada rencana ke Bekasi ya, karena kan ada paman juga di sana. Tapi aku agak bingung untuk awal-awal aku di sana ya. Nah iya, kamu ingat waktu pamanmu kesini? Dia bicara sama ayah. Dia di sana dagang bakso. Mungkin kamu bisa ikut-ikut dulu dengan dia sementara. Apa tidak merepotkan ya? Setidaknya kan aku harus ngontrak dulu dan belum tentu juga paman ada uang. Kataku agak sedikit ragu. Soal itu kamu tidak perlu khawatir. Ayah ada simpanan uang. Tidak banyak tapi cukuplah untuk modal kamu dagang dan biaya hidupmu di sana. Tapi ya, sudah tidak apa-apa. Kalau anaknya bahagia, orang tua pasti juga lebih bahagia. Kamu tinggal bilang mau pergi kapan, nanti ngomong ke ayah lagi ya, kata ayahku menutup percakapan. Aku hanya bisa diam. Ada benarnya juga apa yang diucapkan oleh ayah. Biar bagaimanapun anakku semakin lama akan tumbuh besar. Jika dia tinggal di sini, nasibnya pasti tidak jauh berbeda dariku. Kembali ku tengok kopi hitam yang berada di atas meja. Aku terus memandangi desa dengan dalam-dalam, mengingat semua kenangan masa kecilku. Lahir dan besar di desa yang penduduknya sangat ramah. Semua temanku yang selalu menghiasi hari-hariku dulu. Kini sebagian besar dari mereka telah merantau keluar daerah. Dan sebentar lagi aku pun akan meninggalkan desa ini, merangkai masa depan baru untuk keluarga kecilku. Malam ini aku tidak ke pasar dan berencana mengajak istriku untuk ke rumah orang tuaku, membicarakan soal rencanaku untuk hijrah dari desa ini. Mengingat semua kejadian-kejadian yang aneh yang aku alami, aku pun ingin cepat-cepat pergi dari desa ini. Setelah menyalakan lentera yang terbuat dari kaleng bekas dan menggantungnya di teras rumah, kami pun berangkat. Nampak ayah dan ibu sedang duduk di teras rumah bersama adikku. Assalamualaikum, kataku. Waalaikumsalam. Loh, ada apa anakmu sakit lagi? Tanya ibu.
Enggak bu, saya mau membicarakan rencana soal kepergian saya ke rumah paman, jawabku. Oh iya ya, ajak masuk ke dalam anakmu, kamu ngobrol lah sama ayah. Istri dan anakku lalu masuk ke dalam bersama ibuku. Sudah matang rencanamu, Di? Tanya ayah. Iya ya, lagi pula aku sudah capek diganggu terus. Tadinya aku ragu ya, tapi setelah ayah bicara tadi aku semakin yakin untuk keluar dari desa ini. Ya sudah, kapan kamu mau berangkat? Tanya ayah. Insya Allah besok pagi ya, aku sudah bicara sama istriku juga dan alhamdulillah dia mau. Kalau begitu tunggu sebentar ya, kata ayahku sambil berlalu ke dalam rumah. Abang bener mau Jakarta? Tanya adikku. Bukan Jakarta, tapi Bekasi, ke rumah paman. Emang beda ya bang? Iya beda lah. Kamu tolong jagain ayah sama ibu ya. Insya Allah abang pasti pulang setiap beberapa bulan sekali. Dan doakan abang juga biar berhasil di sana. Amin, tenang aja bang, jawab adikku. Lalu ayah keluar sambil membawa sebuah kotak. Ini simpanan ayah, kamu pakailah Di. Ya Allah, ini terlalu banyak ya. Sudah, kamu harus terima. Ayah sudah ambil sedikit untuk simpanan di sini. Aku pun menerima uang itu dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk ayah dan ibuku, untuk semua pelajaran kasih sayang dan semua yang telah mereka berikan untukku. Malam itu adalah malam di mana terakhir kalinya aku menikmati suasana di desaku. Desa yang begitu tenang dan kental dengan aura mistisnya. Kini aku telah bekerja di salah satu jasa keuangan. Setelah jatuh bangun di Bekasi, akhirnya aku menemukan pekerjaan yang bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tanggaku. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah mampir di channel ini, yang mengikuti cerita yang sudah saya bacakan. Semoga si pembaca ataupun kalian yang mendengar tidak pernah menemukan hal-hal mistis seperti ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.